Oke, selamat datang di Art Techno. Di sini Ardi kita akan membahas sebuah earphone in-ear monitor dari CCA. CCA ini adalah kependekan dari Clear Concept Audio. Dia ini gampangnya adalah anak perusahaan dari KZ, Knowledge Zenith, yang terkenal dengan earphone yang murah tapi menawarkan performa yang bagus untuk harga segitu. Misalkan aku punya KZ GSN seperti ini. KZ GSN ini aku beli di harga sekitar 200.000 kecil. Dan dia udah mengusung satu dynamic driver dan satu balance armature, dua driver hybrid di harga 200.000 kecil, 200.000 mepet 100.000. CCA ini kita akan membahas CCA C10 Pro. Seperti yang dicantumkan di sini, ini adalah spesifikasinya. Karena impedansinya 24 ohm dan juga sensitivity di sini hanya 109 desibel, jadi earphone ini mudah sekali untuk di drive hanya menggunakan HP. Jadi dengan volume kecil, earphone ini sudah bisa bunyi dengan kuantitas yang pas gitu. Dan box packagingnya ya terlihat sederhana ya, di depan hanya ada tulisan CCA saja. Lalu di sini kosong, dan di sini ada perusahaannya, manufacturernya CCA mungkin, pabriknya CCA mungkin, yang dari China. Oh iya, buat yang mau beli, link pembeliannya ada di deskripsi di bawah. Bisa lihat harganya di situ juga, tinggal buka saja linknya. Lalu, oh ya maaf, ini packagingnya sudah dikeluarin semua ya, dari kabel, earphone, dan barang-barang semuanya ini. Jadi ini bukan unboxing, jadi ini adalah review. Jadi kita hanya akan melihat saja box yang sudah dibuka. Aku harap kalian maklum. Lalu kita membuka boxnya. Di sini ada user guide dan kitab-kitab. Ada bahasa Cina juga, bahasa Inggris juga ada, dan lumayan banyak kitabnya ini. Lalu sebentar, dah gini aja lah. Pinggirin dulu. Terus di sini ya packagingnya, di sini menyimpan kabel yang aku keluarin di sini dan juga ear tips. Ear tipsnya udah aku pasang di sini. Oh iya, ear tipsnya ada tiga cadangan. Sebentar, aku buka. Semoga masih ada di sini. Ya, tipsnya masih ada di sini. Ada 3 pasang di sini, bisa dilihat. Ya, tipsnya legendaris KZ yang model Starline itu. Kita masukkan lagi. Sudah masuk, dan kita lanjut melihat desain dari itu earphone-nya dulu. Sebentar, ini udah selesai, kita pinggirin dulu. Dan di dalam boxnya ya harusnya ada earphone dan kabelnya ini. Dari desainnya dulu, desainnya ini mirip dengan KZ ZSN. Faceplate-nya ini terbuat kira-kira dari logam yang nggak tahu ini aluminium atau stainless steel, kurang tahu. Lalu di sini motifnya ini lebih kelihatan ya di CCA C10 Pro ini daripada di KZ-ZSN. Coba dilihat, motifnya lebih kelihatan di CCA C10 Pro. Lalu kita akan melihat housingnya lebih dalam. Di sini bahannya kelihatannya resin kalau nggak salah. Di sini ada tulisan CCA C10 Pro juga. CCA C10 Pro 10 Hybrid Technology. Ya, di sini 10 Hybrid Technology ini ya mungkin gimmick ya, karena di satu housing hanya ada 5 driver, hanya ada 1 dynamic driver dan 4 balance armature. 10 ini mungkin ya hanya untuk iklan mungkin. Jadi 5 tambah 5, 10 driver. Di sini bisa kelihatan ya drivernya ini. Sebentar, drivernya ini yang
Ini kuning besar ini adalah dynamic drivernya. Lalu yang di sini adalah balance armature, ada 2 di sini. Lalu di mana ya? Di sini ada lagi 2 kiri kanan, ditambah 2 lagi di sini kiri kanan, dan 1 di sini, ada 5 driver, 1 sisi. Oh ya, spesifikasinya bisa dilihat di sini. Untuk kabelnya di sini Kezi lebih estetik ya sekarang. Biasanya kan pakai itulah kabel copper yang warnanya itu coklat. Sekarang dia pakai kabel silver yang warnanya ini putih. Kelihatan glamor sedikit sekarang. Tapi ya gitu. Kabelnya masih ya mudah tangle, mudah kusut seperti ini. Dan tapi bagusnya kelihatannya dia udah pakai gold plated di sini. Gold plated, L-type dan 4 pole. Berarti ada mikrofonnya. Di sini seperti yang ada di box tadi ada mikrofonnya, ternyata memang benar ada mikrofon di sini. Ini mikrofonnya. Lalu kabelnya ini sendiri braided ya, dikepang gitu dari awal jack sampai splitternya gini ya, plastiki ya, pas ya untuk harga segini. Lalu dikepang dari splitternya sampai ke pangkal ujung kabelnya, ini masih bentuk kepangan. Lalu ear hooknya ini lebih enak gitu di kuping, lebih lembut, nggak kaku seperti kabel sebelumnya. Dan di sini CCA C10 Pro sudah menggunakan Type C, maksudnya 0,75 mm Type C-nya KZ ya. Oke, gitu aja dari desainnya. Oh iya, lupa. Di pembelian dari link deskripsi kita akan mendapatkan hadiah mungkin dari Kezi Indonesia. Udah gitu aja dari desainnya. Oke, sekarang kita bicara tentang sound quality dari CCA C10 Pro. Overall sound quality-nya di sini tuh lebih agresif daripada Kezi ZSN ini yang aku liatin di sini. Nah, di sini tuh Kezi ZSN lebih santai daripada CCA C10 Pro. Kenapa lebih agresif? Karena di sini bassnya itu lebih tight, lebih cepet daripada Kezi ZSN yang tadi. Habis itu treble-nya di sini itu lebih extend. Frekuensi atasnya itu lebih jauh gitu jangkauannya daripada Kezi ZSN itu. Kezi ZSN lebih smooth gitu. Bicara tentang high-nya. Di situ bicara tentang mid kan belum ya tadi ya. Mid-nya itu lebih balance di sini daripada di ZSN yang ini. ZSN yang biasa, bukan yang Pro. ZSN biasa. Di sini lebih V-shape. Vokalnya lebih mundur daripada CCA C10 Pro ini. Sorry. CCA C10 Pro di sini aku lanjut lagi. Kadang di beberapa lagu terdengar balance sih di sini. Cuma ada beberapa lagu lagi yang kedengarannya lebih ke V-shape. Sekarang kita membahas di lagu Cry For Me dari Twice. Sub bass di sini itu kuantitasnya cukup, nggak terlalu bergemuruh gitu. Padahal kan harusnya di K-pop itu suaranya ya kalau gemuruhnya besar ya besar, kecil ya kecil. Kalau di sini dari awal itu kuantitasnya itu pas aja, nggak terlalu bergemuruh. Jadi menurutku di K-pop itu jiwanya itu kurang gitu loh. Lalu kita bahas mid bass. Mid bass di sini tampolannya itu ya bisa bisa dikategorikan bagus gitulah. Nggak besar tapi nggak kecil. Dan tampolannya itu bertekstur gitu loh, padat gitu. Setelah itu tampolannya di sini juga cepat, jadi nggak
letoy gitu loh, nggak luber gitu, nggak di sini tampilannya cepet duk gitu. Oke, bagus. Terus habis itu mid, bicara mid, nah ini yang tadi aku bilang midnya itu kadang visip ya. Ini di lagu Cry For Me ini midnya itu lebih mundur daripada bass. Ini bassnya, terus habis itu midnya mundur, tapi nggak mundur banget. Terus habis itu high-nya itu naik lagi, ngecering gitu. Terus untuk vokal cewek, untuk vokal cewek di sini tidak terkesan harsh gitu. Aku nggak dengerin ada suara kasar untuk ceweknya di situ, nggak ada. Ada sih, ada sedikit sibilance, sorry. Yang nggak ada itu harshnya itu nggak ada, cuma yang ada itu sibilance-nya itu ya sedikit gimana ya, untuk vokal untuk konsonan S saja yang sibilance. Terus habis itu bicara tentang high di sini tuh extend, ngecering, detail, lebih present gitu treble-nya di sini. Terus habis itu kita bicara lagu Nightmare dari Avenged Sevenfold. Lagunya Avenged Sevenfold di sini sub bass, kita bicara yang gemuruh gitu. Itu di sini kesannya pas ya. Jadi ya mungkin karena genre-nya rock ya, jadi lebih clear gitu kesannya. Karena sub bass-nya itu nggak terlalu gemuruh. Lalu kita bicara mid bass di sini. Mid bass-nya nampol, cepet, bagus. Jadi karena nampolnya itu bertekstur dan cepet, jadi suara double pedal gitu kayak bikin irgasm gitu loh, duk 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 duk. Nah, terus habis itu pas di ref kalau nggak salah itu ada double pedal, coba dengerin itu. Terus habis itu kita bicara tentang itu suara vokal cowok di sini berbobot ya. Kalau tanpa equalizer aslinya udah pas, tapi aku lebih mending nambahin dikit lagi gitu. Jadi pas di lower midnya itu aku tambahin dikit biar bisa nambah bobotnya gitu. Dan untungnya vokal cowok ya, karena ya bobotnya itu ya gede gitu kan, itu si balance-nya itu nggak terlalu kerasa gitu loh. Kita bicara tentang suara mid di sini yang vokal cowok tadi itu kesannya lebih mundur gitu loh, daripada bass, daripada treble juga. Untuk treble di sini suaranya lebih menurutku lebih smooth daripada lagunya Cry For Me yang Twice tadi. Mungkin karena masternya atau apaan, terus ya lebih bisa diterima aja gitu lagunya yang Nightmare itu. Tapi amannya tetap mainin pakai equalizer, itu amannya. Kalau main equalizer ini enak, beneran enak. Terus habis itu aku coba dengerin juga lagunya Adele yang Set Fire to the Rain. Itu lagu yang versi live yang aku bisa temuin di akun YouTube officialnya Adele. Di situ aku nguji teknikalitas suaranya ini. Di situ lagunya itu soundstage-nya itu luas, jadi kayak misalkan ada di dalam gedung orkestra gitu, itu gedungnya itu kerasa luas gitu, nggak seperti ini KZZSN ini. Contohnya itu KZZSN ini terdengar lebih space-nya itu lebih sempit gitu. Jadi misalkan aku duduk di sini, terus ruangan stage-nya, panggungnya itu cuma segini. Tapi kalau pakai ini, aku di sini stage-nya lebih luas gitu loh. Sorry, aku ulangin. Yang ZSN itu cuma segini, kalau yang CCA itu lebih luas gitu. Itu karena ya emang sih ZSN terkenal soundstage-nya itu sempit. Terus habis itu kita bicara tentang imaging. Imaging di sini lumayan bagus karena bisa menentukan posisi instrumen, masing-masing instrumen dengan mudah, kiri kanan. Terus habis itu positioningnya itu juga bagus di sini. Cuma yang jadi kelemahan kayaknya itu positioning yang depan belakang. Kalau kiri kanan bagus, tapi depan belakangnya kurang kayaknya. Habis itu ada separasi di sini dibanding CSN lagi ya, dibanding ZSN tadi lebih jelas di sini separasinya. Jadi pas di lagunya Adele gitu terdengar suara violin mana, suara cello, terus suara piano, terus suara
drum, suara, simbal di sini tuh lebih jelas daripada di ZSN. Oke, mungkin itu aja ulasan tentang CCA C10 Pro kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian senang. Like, comment, dan subscribe jika kalian suka tentang CCA C10 Pro ini, atau mungkin kalian juga suka dengan channel ini. Cukup sekian dari aku. Salam.